Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Nahar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan seksual masa dewasa awal. Dewasa awal adalah periode perkembangan manusia yang terjadi setelah masa remaja dan sebelum masa madya. Meskipun tidak ada batas usia yang ditetapkan secara universal, umumnya dewasa awal dianggap berlangsung dari usia sekitar 18 tahun hingga 40 tahun. Perkembangan seksual dewasa awal merupakan periode penting dalam perkembangan seksual individu. Pada tahapan ini terjadi berbagai perubahan fisik, psikososial, kognitif yang mempengaruhi kehidupan seksual dan hubungan interpersonal seperti hubungan intim, pernikahan, dan pembentukan identitas seksual. Teori perkembangan seksual. Teori perkembangan seksual menurut Erikson mengembangkan konsep tugas perkembangan sepanjang rentan hidup yang mencakup krisis identitas dan pengembangan seksual yang berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial individu. Sedangkan menurut teori Freud, menekankan pentingnya dua prinsip utama, libido dan konflik, yang mempengaruhi perkembangan individu melalui berbagai tahapan yang terjadi sejak anak-anak hingga dewasa. Teori perkembangan seksual Erikson ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fokus pada keintiman. Keberhasilan dalam tahap ini adalah kemampuan untuk membentuk hubungan intim yang mendalam dan bermakna dengan orang lain. Contohnya, memiliki teman dekat yang saling mendukung dalam masa-masa sulit seperti saat menghadapi tantangan karir atau masalah pribadi. Yang kedua adalah identitas sebagai fondasi. Erikson percaya bahwa individu perlu memiliki rasa identitas diri yang relatif stabil, dicapai pada tahap sebelum identitas versus kebingungan peran di masa remaja. Sebelum mereka dapat sepenuhnya berkomitmen pada hubungan intim, tanpa takut kehilangan diri mereka sendiri. Contohnya, seorang bernama Maya tahu apa yang dia sukai dan apa yang ingin dia inginkan dalam hidupnya. Ketika dia punya pacar, dia bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak takut kehilangan dirinya. Yang ketiga adalah ada risiko dan isolasi. Kegagalan dalam membangun keintiman dalam menyebabkan perasaan isolasi atau kesepian dan kesulitan membentuk hubungan yang langgeng dan memuaskan. Contohnya, individu yang mengalami kesulitan dalam membuka diri kepada pasangan atau teman, sehingga yang menjadi dangkal dan tidak memuaskan. Yang terakhir ada seksualitas sebagai ekspresi keintiman. Dalam pandangan Erikson, seksualitas dalam konteks dewasa awal yang sehat adalah bagian dari keintiman yang lebih luas. Contohnya, sepasang kekasih yang saling mendukung dalam karir dan kehidupan pribadi. Mereka menunjukkan bagaimana keintiman dapat terwujud dalam bentuk saling percaya dan berkomitmen. Selanjutnya ada teori perkembangan seksual Freud. Yang pertama itu ada tahap genital. Freud menyatakan bahwa tahap terakhir perkembangan psikoseksual adalah tahap genital, yang dimulai pada masa pubertas dan berlanjut hingga dewasa. Pada tahap ini, fokus libido kembali pada organ genital, tetapi dengan tujuan reproduksi dan membentuk hubungan seksual yang matang dengan orang lain. Contohnya, Denny yang mulai menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis. Dia tuh melakukan pacaran, Denny ini menjalin hubungan pacaran dengan kekasihnya. Yang kedua adalah fokus pada hubungan heteroseksual yang produktif. Freud secara tradisional menekankan perkembangan menuju hubungan heteroseksual yang bertujuan untuk prokreasi sebagai hasil perkembangan psikoseksual yang sehat dan matang. Contohnya pasangan muda yang berpacaran, di mana mereka saling mengenal dan merencanakan masa depan bersama, termasuk kemungkinan untuk menikah dan memiliki anak berapa. Yang ketiga ada penyelesaian konflik masa lalu. Keberhasilan melewati tahap-tahap perkembangan sebelumnya, seperti oral, anal, falik, dan laten, akan mempengaruhi kemampuan individu untuk membentuk hubungan genital yang sehat. Fiksasi dalam tahap-tahap sebelumnya akibat konflik yang tidak terselesaikan
dapat termanifestasi dalam masalah seksual atau kesulitan dalam hubungan di masa depan. Contohnya, seseorang yang merasa marah pada orang tuanya karena pengalaman masa kecil akhirnya menyadari perasaan melalui introspeksi. Ia memutuskan untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Yang terakhir ada ego dan realitas. Pada tahap genital, ego dihadapkan dengan mengelola dorong-dorongan id agar ekspresi seksual dapat diterima secara sosial dan realitas dalam konteks hubungan. Contohnya seorang remaja berusia 20 tahun memiliki keinginan untuk berhubungan seksual dengan pacarnya. Namun dia tahu bahwa hubungan seksual sebelum menikah tidak sesuai dengan norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada tahap perkembangan seksual dewasa awal. Yang pertama itu ada tahap eksplorasi seksual. Ini sekitar usia 18 tahun hingga 22 tahun. Pada tahap ini, individu mulai menjalani kemampuan seksual mereka dan mencapai pengalaman seksual. Ciri-cirinya ada satu, pencapaian pengalaman. Individu mulai mencari pengalaman seksual untuk memahami diri mereka dan bagaimana hubungan dengan orang lain. Yang kedua, pembelajaran diri. Individu belajar tentang tubuh mereka dan apa yang membuat mereka merasa nyaman dan bergairah. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan. Lingkungan seperti teman, media, dan budaya dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku seksual individu. Yang kedua, ada tahap pembentukan identitas seksual. Ini biasanya berusia pada 22 tahun sampai 25 tahun. Pada tahapan ini, individu mulai memahami dan membentuk identitas seksual mereka. Cirinya adalah yang pertama, refleksi. Individu mulai berpikir tentang pengalaman seksual sendiri. Apa yang disukai dan tidak disukai dalam hubungan. Yang kedua, penerimaan diri. Merasa nyaman dengan dirinya termasuk seksualitas. Yang ketiga ada nilai dan keyakinan. Ini adalah menentukan apa yang penting dalam hubungan seksual. Contohnya memutuskan batasan pribadi dalam berhubungan intim. Yang selanjutnya ada tahap intimasi dan komitmen. Ini biasanya berusia pada 25 tahun hingga 30 tahun. Pada tahapan ini, individu mulai mencari hubungan intim dan komitmen dengan pasangan. Ciri-cirinya adalah hubungan serius, ada keintiman emosional dan komitmen. Yang terakhir ada tahap konsolidasi dan stabilitas. Ini biasanya berusia pada 30 tahun ke atas. Pada tahapan ini, individu mulai memantapkan hubungan mereka dan mencapai stabilitas dalam kehidupan seksual mereka. Ciri-cirinya adalah kedalaman hubungan, stabilitas emosi dan seksual, dan perencanaan masa depan. Seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada biologis, seperti hormon kesehatan fisik dan fungsi organ seksual. Yang kedua ada faktor psikologis, seperti identitas gender, orientasi seksual, konsep diri, harga diri, pengalaman masa lalu, emosi, dan fantasi. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Untuk memasyarakatkan nilai agama, pendidikan, pengaruh teman, sebaya media dan hukum dapat mempengaruhi perilaku seksual. Yang terakhir ada faktor relasional, seperti dinamika dengan pasangan, komunikasi, keintiman, dan komitmen. Contoh perilaku seksual. Yang pertama ada masturbasi. Masturbasi adalah stimulasi diri untuk mencapai kepuasan seksual. Ini adalah perilaku yang umum dan sangat normal. Yang kedua ada aktivitas seksual berpasangan. Melibatkan aktivitas seksual dengan pasangan seperti berciuman, berpelukan, dan hubungan seksual. Yang ketiga ada penggunaan alat bantu seks. Penggunaan alat bantu seks untuk meningkatkan kepuasan seksual baik sendiri maupun dengan pasangan. Yang keempat adalah pencarian informasi seksual. Mencari informasi tentang seksualitas baik melalui buku, internet, atau sumber lainnya. Ini penting untuk pemahaman dan pengetahuan yang sehat tentang seksualitas.
Dan terakhir ada ekspresi identitas seksual. Ini adalah cara individu mengekspresikan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Ini mencakup cara berpakaian, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada kesehatan reproduksi. Ini adalah aspek-aspek utama dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah hak reproduksi. Yang kedua pendidikan seksual yang komprehensif. Yang ketiga layanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya terdapat tantangan seksualitas. Itu ada pembentukan dan penerimaan identitas seksual, seperti kebingungan dan eksplorasi. Seperti contoh, Budi merasa bingung karena ia mulai menyukai teman laki-lakinya. Meskipun ia sebelumnya mengira hanya menyukai perempuan, akhirnya ia bertanya-tanya, apakah perasaan ini normal? Yang kedua ada penerimaan diri. Misalnya, Budi setelah melalui proses refleksi, dia akhirnya menyadari bahwa ia mungkin gay, meskipun awalnya merasa takut karena stigma di sekitarnya. Ia perlahan-lahan belajar untuk menerima dirinya bahwa dia itu gay. Yang ketiga ada coming out. Akhirnya Budi memberanikan diri untuk berbagi dengan sahabatnya tentang identitasnya. Meskipun merasa gugup, dukungan sahabatnya membuat Budi merasa lebih lega dan percaya diri. Yang kedua adalah membangun hubungan intim yang sehat. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kesulitan membangun keintiman. Yang kedua ada komunikasi yang tidak efektif. Yang ketiga ada ekspektasi yang tidak realitas. Yang keempat menjaga keintiman seiring waktu. Yang selanjutnya ada kekerasan seksual dan trauma, citra tubuh dan kepuasan seksual, disfungsi seksual, kecanduan seksual, dan perilaku seksual kompulsif. Dan yang terakhir ada isu kesehatan mental yang mempengaruhi seksualitas. Unity of Science. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Yang artinya, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Quran Surat An-Nur ayat 33. Sekian dari penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.